Kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara sudah berani menyanyi tadi bahwa saudara sekalian mempersembahkan akan hidup saudara untuk Tuhan. Memang apabila saudara-saudara belum menghayati apa yang saudara katakan, saudara tidak akan mengerti bagaimana cara mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Tetapi apabila saudara sudah mengalami, saudara sudah menghayati, saudara akan hancur hati. Itu saya alami sendiri. Sebab kita harus berani membayar harganya. Karena Kristus sudah mati buat kita, kita harus rela membayar harganya. Karena harga yang Tuhan minta tidak berat. Kalau hari ini saya boleh berdiri di sini adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Karena saudara-saudara, ibu-ibu untuk kumpul begini ini indah sekali. Karena apa? Biasa ibu-ibu itu di dalam rumah tangganya jarang sekali dapat bergembira dan bernostalgia pada masa muda. Di sini belajar nyanyian, ingat masa kecil, kalau mau kumpul-kumpul belajar nyanyian belum bisa, lalu bisa. Jadi rasanya itu nostalgia sedikit, bisa relax. Sebabnya kalau di rumah tangga sumpek. Tiap hari menghadapi anak terus, belum anaknya yang masih kecil. Kalau sudah gede, bikin jengkel, tidak pulang-pulang. Sudah dimasain, tapi tidak ada yang makan. Hidup ibu rumah tangga itu selalu diliputi dengan apa? Kejengkelan, kekecewaan. Belum nanti suaminya pulang, rupanya sudah seperti macan. Sebab kalau pulangnya itu macan, ibunya sudah hatinya ciut. Apalagi ini? Padahal mungkin pulangnya itu hanya kesel di jalan macet. Tapi ibu-ibu sudah hatinya menciut. Tetapi di samping itu ada ibu-ibu yang jadi macan. Jadi kalau bapaknya pulang, bapaknya dulunya di luar berseri-seri, masuk rumah sepanen. Sebabnya apa? Timbul lagi hatinya ciut. Ketemu lagi macan betina. Loh ini kenyataan, betul enggak? Ada loh ibu-ibu yang suka jadi macan. Ada. Sebab saya kerap kali teman saya itu berangkat pulang itu di jalan, di mobil, itu ketawa, seneng. Tapi demikian masuk rumah, loh kok ketawanya hilang? Saya bingung. Loh, kamu ini kenapa? Kenapa? Kalau saya ketawa-ketawa di luar nanti masuk rumah, nanti disangka kecantol sama orang lain. Loh, istrimu tuh cemburuan toh, macan betina. Ini kenyataan loh, betul enggak? Sebabnya apa? Ibu-ibu berkata begini, kalau di rumah aja sepanen, kalau di luar bisa ketawa-ketawa. Loh, sebetulnya lebih baik mana? Di rumah ketawa-ketawa atau di rumah melayani ibu? Ibu senang mana coba? Senang melayani atau senang dilayani? Ibu mesti beratka, bosen melayani, betul enggak? Sebab apa? Dari muda sudah dididik, anak perempuan itu ya mesti ngalah, mesti melayani suami, betul enggak? Hah? Dari kecil sudah ditanamkan melayani, bosen. Jadi sekali waktu ingin dilayani. Nah, jadi kalau kumpul-kumpul gini ini relax, nostalgia, bisa senang, bisa mengeluarkan isi hati. Terus terang, kalau ketemu teman lama yang dikeluarkan apa toh? Seneng ya dulu. Seneng ya dulu. Sebab apa? Dulu bebas, sekarang susah.
berat. Anakku 8. Anakku 10. Capek. Betul enggak? Kalau punya suami, dulunya galak, lalu jadi baik, senangnya setengah mati. Suamiku kok berubah ya? Sejak kapan? Ya tahun-tahun belakangan ini loh. Berubah. Kalau sampai di rumah itu mau melayani. Apa kenal Tuhan? Enggak tuh. Tambah jauh Tuhan, tapi kok baik. Baik. Kalau saya masuk mobil dibukain. Kalau kepanasan, minum. Waduh, hati saya senang. Lah mbok ya gitu terus toh ya. Nggak taunya kalau baik itu mesti punya maksud. Nggak taunya di luar punya simpenan supaya jangan ketahuan baikin istrinya yang sudah tua. Makanya hati-hati. Harus di dalam Tuhan. Kalau di luar Yesus, pasti terjadi hal-hal di luar. Perubahan sifat itu sementara. Ada 2 hal perubahannya itu. Yang satu tambah jadi baik, tapi pura-pura baik. Supaya istrinya itu puas di rumah. Yang kedua, gak tahu ada apa-apa, marah-marah terus. Ini. 2 hal. Dan selalu yang kena akibatnya siapa? Istri. Makanya kalau orang-orang kumpul gini ini indah di dalam Tuhan. Sebab apa? Nggak gosip. Kalau kumpul-kumpul yang dibicarakan apa? Aduh, aku dulu tuh loh kawin nggak dapat lotre, dapat bobrokan. Sial dangkalan. Tapi kalau di dalam Tuhan, dengar kesaksian sana, kok istimewa ya? Hidup bisa diubahkan jadi baru. Hal ini saya alami sendiri, ibu-ibu. Sebabnya apa? Saya dulu itu orang yang keras hati. Ibu boleh lihat, orang yang model saya ini mesti bekas orang sombong. Ya dah? Orang yang tinggi hati. Orang yang pemarah, keras hati saya. Saya dulu kalau cari pacar, cari istri, dari kecil saya sudah bilang, saya punya istri harus nurut. Wah, lah belum sudah dikasih dalil, nurut, lembut. Nah, sebabnya saya kasar. Kalau ketemu orang kasar, brol pecah. Orang kasar sama kasar, tidak bisa. Dan saya waktu ditunjukin Tuhan sebelum kawin, sebelum pacaran, belum ketemu, itu saya sudah lihat istri saya. Anak saya bakal berapa? Oh, waduh, itu bakal istri saya. Wah, saya rasanya pada waktu pertama kali ya tidak puas. Lihat gitu, kok kerempeng. Saya lihat Tuhan ngasih kok yang kerempeng. Zaman saya itu idolanya itu gitar. Tapi dapatnya kerempeng. Lawang 156 tingginya, beratnya cuma 37. Jadi Anda bisa bayangkan kerempengnya kayak apa. Lalu saya bilang, Tuhan ngasih kok yang kerempeng, kok yang bagus itu. Tuhan mengatakan, yang aku beri adalah yang terbaik. Dan pada waktu saya ketemu, saya kaget. Persis kerempengnya. Betul, saya bilang. Tapi puji Tuhan, benar-benar ketemu orang yang lembut. Ketemu orang yang lembut, tetapi tiap kali pacaran dia nangis. Sebab saya kasar. Dan ibu-ibu tidak ada. Saya yakin tidak ada yang seperti istri saya kuatnya. Bayangin pacaran 13 tahun nangis terus. Ada? Tidak ada toh? Tidak ada. Orang pacaran 13 tahun itu tidak ada. Tapi itu saya. Dan setiap kali pacaran nangis.
Tetapi kalau di dalam Tuhan, maka segala yang terkutuk, maka segala yang tidak enak, maka segala yang racun diubahkan menjadi madu. Singa, rangka daripada singa, pada waktu Samson merobek singa, dibuang, maka rangka itu menjadi sarang madu. Ini Tuhan, saudara. Tetapi kalau dunia ini, maka pertama kali manis, tetapi akhirnya menjadi pahit. Berapa banyak anak Tuhan pada saat ini, ibu-ibu, hidupnya dulu manis, pacaran manis, tetapi setelah menikah menjadi pahit. Betul enggak? Tapi ibu-ibu yang nyanyi tadi, coba. Di bawah Yesus, kasih Yesus, aku tidak akan bimbang, aku tidak akan khawatir. Betul? Berani nyanyi, tapi hatinya bilang betul. Atau kadang-kadang ya kecewa. Sebab apa? Sebab ibu-ibu itu paling pinter. Pinter apa? Pinter make up. Hatinya kayak apa? Oh, kalau ketemu orang, enggak tahu hatinya itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau ketemu masih bisa mesem. Kabar baik. Bagaimana Bu? Kalau berjalan dengan suaminya, baik. Waduh, jengkelnya sama suaminya itu. Wah, kalau bisa itu loh, enggak mau jalan bareng, udah bosan. Kalau di luar aja kelihatan baik, tapi di rumah kayak anjing sama kucing. Nah itu. Ini loh ibu-ibu. Kita menjadi anak Tuhan harus dibelajar. Ibu-ibu mulai daripada menikah itu anak-anakmu perhatikan. Ini tanggung jawab kita semuanya. Apakah ibu kalau anakmu sedang kamu kandung sudah mulai engkau doakan? Apakah engkau mengenal bahwa anakmu itu dari dalam kandungan itu sudah mengerti apa isi hatimu? Harus kamu doakan karena generasi itu tergantung daripada doa ibu. Kalau hatimu pahit, akan masuk ke dalam jiwa anakmu yang menjadi pahit. Kalau hatimu gembira, anakmu akan menikmati kegembiraan itu. Ini tanggung jawab daripada kita semuanya. Tetapi ibu-ibu 99% hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam penuh frustrasi. Ini suatu kenyataan. Kita kalau hidup bertemu dengan teman lama, kelihatan tambah muda atau tambah tua? Teman bilang gini, aduh kamu awet muda ya. Hah? Pura-puranya awet muda, tapi dalam hatinya, kok cepet tua ya? Kok cepet tua ya? Dulu moleh loh, cantik loh. Sekarang kok cepet tua ya? Padahal ibu-ibu kepengennya muda terus toh. Loh betul enggak? Sampai salon tuh laris. Salon-salon tuh laris. Sebabnya apa? Mbok tolong diubah-ubah sampai bisa muda lagi. Yang umur 50, 60 dipotong-potong, ditarik-tarik. Supaya kenceng lagi. Loh bener enggak loh? Saya bicara terus terang. Kenapa kok begitu? Takut suaminya digantol orang. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, enggak takut. Ini pengalaman saya. Demikian saya menikah, dalam waktu 6 bulan, Allah ubahkan. Saya menjadi orang yang kasih. Sampai istri saya mengatakan, kamu berubah ya? Kok luar biasa? Sekarang istri saya tidak pernah ribut sama saya. Setahun enggak sekali. Sampai kadang-kadang, kita kok setahun enggak sekali ribut ya? Saya bilang, sekali-kali coba rame sedikit gitu loh. Tapi enggak bisa.
Sebabnya apa? Hati ini sudah terlanjur apa? Kasih. Hidup kita penuh dengan bahagia. Sampai anak saya sendiri yang sudah gadis umur 18, yang laki-laki 2, 16 dan 13, mengatakan apa? Papa ini kok kayak orang pacaran terus. Loh, anak Tuhan itu pacaran sepanjang masa. Tambah tua, tambah mateng, tambah madu. Jadi hidup tambah manis. Tapi kenyataan anak Tuhan tidak dapat menjadi saksi, betul tidak? Kalau ada tamu dari luar, sudah ngasih tahu dulu, minggu depan mau datang, rumahnya dibersihin. Suaminya dikasih tahu, anak-anak dikasih, akan ada tamu, yang manis-manis ya. Pembantunya dikasih tahu, yang baik ya. Padahal, kalau tamunya itu datangnya mendadak, kelihatan semuanya belang-belangnya. Ibunya tiap hari sama pembantunya, anak-anaknya sama ibunya saling bapaknya perengut-perengutan terus. Ya ini loh saudara. Maka kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan, kalau hidupmu sudah berbuah dan madu itu mengalir dalam hidupmu, engkau tidak akan takut. Setiap saat orang datang, dia melihat damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Ini. Makanya saya berani bersaksi kalau saya sudah alami. Apa yang saya khotbahkan, itu yang saya sudah alami. Saya tidak mau khotbah kalau saya belum mengalami. Sebab nanti kalau ibu-ibu mampir rumah saya, tahu-tahu, wah Pak Yusa sedang ribut. Nah, firman Tuhan 10 tahun hilang dalam waktu 1 detik. Ini kenyataan hidup. Maka kita menjadi anak Tuhan harus dapat menikmati apa yang Allah katakan. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita dapat benar-benar menjadi suatu ciptaan yang baru. Menjadi suatu persembahan yang baru. Menjadi suatu korban yang baru untuk Tuhan. Karena di dalam perkumpulan ini dinamakan Woman Glow. Suatu api yang menyala. Wanita yang menyala. Tapi bukan menyala bakar kemarahan. Tapi membakar kasih. Untuk tinggal di dalam kasih Yesus. Mengapa saya bisa diubahkan? Karena kasih Allah. Mengapa? Karena istri saya berdoa terus. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau sudah berikan suami yang keras hati seperti itu. Tetapi aku percaya yang Engkau berikan adalah yang terbaik. Engkau sanggup membela aku dan mengubahkan aku. Pada satu saat suamiku akan Engkau ubahkan. Jadikan seorang suami yang bijaksana. Dan setelah menikah 6 bulan, Allah mengubahkan. Dan benar-benar dia menikmati. Sekarang sudah 19 tahun lamanya. Kita menikmati hidup yang bahagia. Ini saudara. Anak-anak hidup bahagia. Semuanya menikmatinya. Sampai anak saya perempuan, dia punya moto satu. Tapi Tuhan tidak boleh. Dia mengatakan begini. Pada waktu bulan yang lalu saya hantar ke negeri Belanda untuk sekolah di sana. Dan anak saya perempuan berkata apa? Begini. Papa, aku harus punya suami seperti Papa. Saya bilang, jangan punya moto begitu. Tidak ada orang yang seperti bapakmu. Ya toh? Kamu tahu Papa dulu bagaimana kasarnya. Tapi diubahkan oleh Tuhan. Engkau dapat suami seperti apapun, Allah sanggup mengubahkan. Lalu dia tidak mau mengerti. Akhirnya satu saat dia dibuat oleh Tuhan sama saya terjadi clash. Selama 16 tahun tidak pernah, 17 tahun tidak pernah
terjadi pertentangan sama-sama dia. Sekali itu clash. Sehingga dia menangis 3 hari 3 malam. Dia bilang, kecewa aku, kecewa. Lalu saya bilang, Tuhan, kenapa engkau buat aku menyakiti hati anakku? Tuhan mengatakan, itu baik. Supaya anakmu lepas daripada moto ayahnya menjadi pegangan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Sehingga dia menjadi berkat dan tidak menjadi kutuk. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Dan pada waktu hari ketika dia menangis. Malam itu dia nulis surat. Mau minta ampun kepada saya. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Tapi saya minta satu tanda daripadamu. Papa kalau mau mengampuni aku harus dia mau merangkul aku. Memeluk aku. Saudara tahu, surat itu belum diberikan saya. Pada waktu kita jam sembahyang, tiap malam kita mau sembahyang, belum surat itu diberikan kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya. Peluk anakmu. Belum ngomong, surat belum diberikan. Tuhan sudah perintah hambanya, peluk anakmu. Dia sudah mendengar akan teriakan dan air mata anaknya. Dan dia belum berbicara, tapi Allah sudah memerintahkan dan sudah melaksanakan. Saya mengatakan, Tuhan, aku ayahnya harus memeluk dulu. Harus memaafkan lebih dulu. Bukankah dia yang harus minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf kepada dia? Engkau hambaku. Harus belajar rendah hati. Minta maaf kepada seorang anak mudah atau susah, saudara? Minta maaf kepada orang yang lebih tinggi mudah. Tapi minta maaf kepada anak bukan hal yang mudah. Tapi saya sudah menjadi hamba Tuhan. Harga diri sudah tidak menjadi masalah lagi. Saya katakan, baik hambamu nurut. Saya dekatin dia, saya rangkul dia, dia menangis. Dia menangis bukan karena kasih bapaknya, tapi dia menangis karena kasih Allahnya. Aku baru menulis surat kepada ayahku, belum dibaca Tuhan. Tetapi engkau sudah dengar pertobatanku, dan engkau ubahkan ayahku. Pada waktu saya peluk, dia menangis. Dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku tahu Allahku yang menguasai langit dan bumi. Hati keras seperti apapun engkau dapat taklukkan. Ayahku pun engkau taklukkan. Dan dia mau merendahkan dirinya memeluk aku. Ini loh saudara. Kalau engkau sudah dijamah oleh Yesus, engkau menjadi pelita-pelita di dalam rumah tanggamu. Kau akan menjadi saksi. Anakmu tidak usah engkau kasih tahu apa-apa. Tapi dia melihat tindakan dan perbuatanmu. Anakmu akan menjadi anak yang menurut. Karena lututmu, karena air matamu sudah sampai di hadapan Bapa. Dan Bapakmu sudah melaksanakan. Karena manusia tidak mudah untuk ditegur. Tapi kalau dijamah Yesus, hatinya menjadi hancur. Maka kita belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur 69. Kita belajar firman Tuhan ini saudara. Karena Tuhan tadi siang berbicara kepada saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Untuk ibu-ibu semuanya anggota maupun setiap wanita di sini. Bahwa kita jangan berkanjang di dalam kesulitan. Di dalam keluhan. Di dalam kekecewaan. Di dalam keadaan yang menekan. Anak-anak Tuhan harus keluar. Dan jangan berkanjang dan tenggelam terus di dalam
dunia kesulitan dan kesukaran dan kekecewaan. Mazmur 69, karangan daripada Raja Daud. Firman Tuhan berkata begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu, bunga bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami telah baca itu adalah hidup kami. Tuhan, Engkau lihat hati-hati yang hancur, hati-hati yang sedang tenggelam, pikiran dan perasaan yang sedang tenggelam di dalam penderitaan, kekecewaan, dan kekelaman Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang tahu semua perkara ini. Anak-anak-Mu berteriak-teriak kepadamu dengan air mata, tetapi tidak mendapat jawaban-Mu Tuhan. Apa yang kami baca, inilah kenyataan hidup kami Tuhan. Maka dari itu Bapa, tolong segera datang membangkitkan kami, mengeluarkan kami daripada segala tindasan ini Tuhan, supaya kami bersorak untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berbicara dengan bebas Allah. Terima kasih Bapa. Nama Yesus yang ajaib kami mohon semua. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat siapa Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang sukses. Seorang raja yang diberkati Tuhan. Seorang raja yang penuh dengan anugerah dan kemenangan. Seorang raja yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Daud mengarang dan berteriak kepada Tuhan perkara penderitaannya? Sebab Daud berkata, Tuhan Engkau tahu kebodohanku. Ini loh saudara. Karena pada waktu dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja, lalu Saul benci kepada dia. Dia dikejar-kejar dan dia lari, menyembunyikan dirinya di hutan-hutan. Tetapi dia akhirnya lari kepada bangsa kafir. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang Filistin, musuh daripada orang-orang Israel. Musuh daripada Allah, di mana orang yang harus dibinasakan. Dia hidup di tengah-tengah bangsa itu. Itulah yang menyebabkan Daud di dalam kesesakan, saudara. Pada waktu dia akan pergi berperang, maka kota yang dia ditinggali dirampas oleh orang Amalek. Sehingga orang yang mengikut dia mau membunuh dia, minta ganti anak istrinya dan harta bendanya kepada dia. Hidup dia penuh dengan kesesakan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menangis sampai air matanya kering. Tetapi Tuhan belum mau menjawab. Bukankah itu masalah kita?
Bukankah itu yang menjadi masalah kita tiap-tiap hari? Engkau tenggelam di dalam air yang tidak ada dasarnya. Dan engkau berteriak-teriak tetapi tidak ada yang menolong. Itu kenyataan hidup kita, saudara. Tapi percayalah, ada satu yang sudah mati untuk kita. Dia sanggup menolong. Mengapa Daud harus mengalami itu? Karena Daud sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Daud disuruh merasakan, karena Daud dia diberikan suatu hikmat untuk bernubuat perkara Kristus yang akan datang. Kalau saudara harus mengalami segala musibah, kalau saudara mengalami segala perkara ini, ucapkan syukur karena engkau dipilih Allah. Karena pada waktunya jikalau engkau bertekun, engkau akan memetik buahnya. Engkau sedang dididik. Sekarang ini adalah pendidikan yang keras. Yang crash program. Cepat. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah amat singkat, saudara. Alkitab ditulis diberikan kepada saudara untuk saudara baca. Untuk saudara pelajari. Supaya cepat-cepat belajar. Mencapai tingkatan yang tertinggi. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Ada waktunya nanti Alkitab ini dilarang. Di negara-negara komunis Alkitab sudah dilarang. Mungkin saudara punya saudara di sana, saya barusan bertemu. Dia mengatakan apa? Oh, enggak dilarang. Tapi mereka belum tahu. Alkitab yang diperbolehkan sudah diganti kata-katanya. Mereka tidak tahu. Yesus sudah diganti orang yang kaum proletar. Mereka bilang boleh, tapi bukan demi Yesus. Perjamuan suci bukan demi Yesus, nama Yesus, nama orang kaum jembel. Engkau akan kehausan mencari jalan untuk menerima Alkitab air hidup. Tapi engkau akan kekeringan, tidak mendapatkan. Kalau engkau tidak siap-siap untuk membaca seluruhnya. Karena pada waktunya Allah akan mengingatkan kalau diperlukan di dalam kesulitanmu. Allah akan memberikan firman-Nya. Itu rema yang engkau harus ikuti. Dan setiap ayat yang akan timbul dalam hatimu, yang Roh Kudus gerakan, maka itu akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu kalau engkau imani. Maka jangan takut. Anak Tuhan sudah mendapatkan suatu kemenangan. Yesus sudah menang. Dan kita akan menang. Itu jaminan. Ini firman daripada Tuhan. Ini saya alami sendiri. Dengan istri dan anak-anak saya. Coba bayangin. Semua orang mengatakan saya orang gila. Karena jadi dokter gigi sudah praktek 15 tahun dibuang menjadi hamba Tuhan. Enak mana jadi dokter atau jadi hamba Tuhan? Dihormati orang lebih dihormati dokter daripada hamba Tuhan. Teman-teman mengatakan, oh kamu jadi hamba Tuhan akan jadi kere. Saya bilang, kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau kalah sama kamu menjadi seorang dokter, Allahku malu. Saya bilang, saya memang orangnya nekat luar biasa, gila-gilaan. Allahku akan malu kalau sampai aku kalah dengan kamu. Dan mereka membuktikan, saya tidak kalah. Karena Allah kita, Allah yang kuasa. Saudara harus percaya. Pada waktu saya berrekreasi sama anak istri ke Australia, seluruh keluarga. Teman-teman dokter gigi bingung. Kamu kemana? Australia. Sama-sama. Seluruh keluarga. Hah? Jalan-jalan? Iya. Berapa? Sebulan. Wah. Uang dari mana? Dari atas. Bangku di surga. Baru pulang 2 minggu, berangkat lagi ke Holland. Nyekolahin anak. Dia bilang, anakmu sekolah di Holland? Iya. Kok enak? Yang merintah dia. Kamu ini dia itu siapa? Yang punya langit dan bumi. Yang aku sembah. Kalau engkau mau
mau berjalan sungguh-sungguh, engkau mau dididik oleh Allah, engkau mau diproses, pada waktunya engkau menang, engkau akan naik seperti burung Raja Wali. Naik terus, naik terus. Ada angin ribut, tambah tinggi. Puji Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan, ada angin ribut, gedebek malah nyumput. Betul enggak? Salah. Ada angin ribut kok malah nyumput. Enggak naik. Ada angin ribut, malah pentangkan sayap seperti burung Raja Wali. Naik lebih tinggi, lebih tinggi. Ini saudara. Yesus mengajar kepada kita karena kuasa sudah diberikan kepada kita. Banyak ibu-ibu pergi kemana? Pergi orang pintar. Pergi mana, Bu? Mau pergi orang pintar. Kenapa? Untuk bagaimana dapat jimat mengalahkan suami. Resep. Ayo. Ibu-ibu kalau pusing menghadapi suami, nanti kan setiap istri orang bilang bagaimana bisa ngalahkan suami, mesti dituruti. Kalau tidak dicekoi sama jamu, sama tetek bengek, ada saja. Kasih minum ini, supaya lupa. Nanti kalau suamimu lupa ingatan sungguh, bingung ya, bloon. Bingung ya. Hati-hati. Tapi Yesus sanggup mengubahkan segala perkara. Asalkan engkau percaya akan janji daripada Dia. Ini saudara. Jangan takut menghadapi segala perkara. Karena firman Tuhan sudah menjanjikan semuanya. Kalau ibu-ibu bingung, kadang-kadang ini musim benda-benda bingung. Wah, itu ada kuasa gelapnya. Ini bagaimana? Bingung semuanya. Sekarang kalau ibu-ibu mengatakan, oh enggak apa-apa. Itu benda benda kuno itu yang dulu ada setannya itu. Oh enggak apa-apa, sudah saya doakan, sudah saya tengking, keluar. Lah kalau orang pergi ke kuburan, lalu ngambil benda di kuburan, tulangnya diambil, itu ada kuasanya enggak? Hah? Enggak ada toh? Makanya baca Alkitab nanti jadi pinter. Alkitab berbicara semuanya setan yang lakukan itu dia niru siapa? Niru Tuhan. Dia mau kepengin jadi Tuhan, maka dia niru Tuhan. Jadi orang-orang dunia ini mencari tulang-tulangnya orang sakti supaya disembah, dijadikan jimat. Sebab sisa kuasa-kuasa ada di dalam benda itu. Alkitab ngajar enggak? Ya. Ada contohnya enggak? Ada. Pada waktu Elisa, Nabi Allah yang penuh kuasa, dia mati, dia dikubur. Jiwanya ada di dalam kuburan enggak? Tinggal tulang. Pada waktu orang dikuburkan di dalam kuburannya Elisa, kena tulangnya Elisa, orangnya bangkit lagi. Nah, bingung enggak kamu? Nah, Elisanya sudah mati, sudah di sorga, sudah di Firdaus, kok tulangnya masih punya kuasa? Baca nanti di dalam kitab Raja-Raja, nanti saudara tahu. Alkitab mengajar semuanya. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara tidak akan ditipu oleh kuasa gelap. Jikalau engkau melekat akan Yesus, melekat akan kuasa daripada Dia, wibawa Allah, sampai engkau mati pun, wibawa Allah tetap ada di dalam tubuh dan tulang. Biarpun rohmu sudah pergi, wibawa Allah tetap ada. Saudara tahu. Jangan ketipu. Tetapi percaya, belajar dari firman Tuhan. Maka engkau akan lihat. Maka Tuhan mengatakan apa? Engkau harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Lekat terus.
Sehingga sari-sarinya itu masuk ke dalam ranting-ranting, ke dalam tubuh dan tulang-tulang kita. Maka tulang-tulang kita akan menjadi segar. Dan ada kuasa dan wibawa daripada Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, hati yang sedih itu mengeringkan tulang. Tapi hati yang penuh sukacita itu menyegarkan tulang-tulang. Maka jangan merenung terus. Jangan kecewa terus. Jangan hidup di dalam kekelaman terus. Tetapi bersukacitalah. Maka semuanya itu akan keluar sendiri. Karena di dalammu kalau engkau sukacita, ada Roh Kudus, maka itu akan menjadi obat. Ada wibawa Allah, maka semuanya dapat dikalahkan. Orang mati bisa hidup. Anakmu sakit, kamu tinggal sukacita. Oh, terima kasih Tuhan, anakku sakit, periksa diri. Tuhan, kenapa anakku sakit? Aku yang salahkah? Anakku yang salah. Ini pasti mengandung hikmat. Berdoa, bertanya, ucapkan syukur, berikan periksa diri. Maka kalau engkau tahu, cepat bertobat. Setelah bertobat, ucapkan syukur. Pasti kuasa wibawa Allah mengalir dan menyembuhkan semua sakit penyakit. Ini betul loh saudara. Ini bukan main-main. Ada seorang ibu, dia turut huwe. Tahu toh huwe ya? Arisan yang kasih bunga besar-besaran itu loh. Akhirnya dia turut banyak, ditipu orang, semuanya yang arisan tidak mau bayar. Pikiran terus, pikiran, akhirnya tubuhnya lemah. Jadi hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada orang ketok pintu saja sudah. Sebabnya apa? Takut dipaksa, diperes harus bayar. Sebab orang yang ngutangi minta harus bayar. Sampai hidupnya di dalam kamar terus. Akhirnya dia kenal Tuhan. Dia percaya, anak-anaknya, suaminya percaya. Dan bertobat sungguh-sungguh. Tapi belum ketulungan. Saya datang ke sana 1 kali masih beres. Belakangan datang ke sana, saudara tahu? Wah, sudah tidak mau ditemui orang. Kalau ketemu orang, keringat dingin keluar semua, semaput. Lalu saya bilang, kasih tahu, yang datang Yusa. Dia bilang, Yusa, Pak Yusa. Oh ya, kalau Pak Yusa mau. Keluar. Keluar ada motor pit lewat di rumahnya. Siapa? Bayangin, saudara. Waduh, saya bilang, Bu, kenapa jadi begini? Saya hidupnya takut. Sampai hampir gila. Tapi Tuhan itu ternyata kasihnya luar biasa. Anaknya sekarang bekerja. Anaknya membiayai keluarganya. Istrinya, si ibu ini hidup dengan ketakutan. Saudara tahu, dia mau bunuh diri. Kabel yang 220 volt ini dikupas di dalam kamar. Dikupas. Lalu kamarnya ditutup, dipegang. Nggak malah mati, listriknya malah jebret. Nggak bisa mati. Mau menabrakkan diri pada mobil? Nggak bisa. Dia bilang, saya kok tidak bisa mati ya. Tapi di dalam hatinya dia berteriak terus. Tuhan Yesus tolong saya. Tapi jasmaninya belum bebas. Dia tiap ada hamba Tuhan, dia mau datang, minta. Tolong didoakan. Tapi saudara tahu. Dengan perkara dia, familinya bertobat. Ada beberapa yang belum bertobat. Dia mengatakan, kalau Yesus memang ada, pasti aku mau jadi anak Tuhan. Saudara tahu, setelah familinya bertobat, hanya beberapa yang minta bukti. Ada 2 anak muda, orang yang baru bertobat. Datang ke sana, yuk tante pergi gereja. Enggak mau.
Kenapa tante? Saya dikuasai setan. Takut. Ayo sembahyang tante. Berdoa. Tuhan engkau kuasa. Allah engkau kuasa. Engkau berkuasa membebaskan aku. Engkau berkuasa membebaskan tante ini. Amin. Tidak terjadi apa-apa. Tidak. Sehari tidak terjadi apa-apa. Tidak. Tetapi malam itu dia tidur. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Besok bangun pagi-pagi. Sembuh total. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan segala perkara. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Jangan bergantung kepada siapa orang-orang rohani. Gantung kepada Yesus. Dia akan mengutus siapa saja yang dikehendaki untuk membebaskan engkau. Lalu bangun pagi-pagi, suaminya jam 5 dibangunin. Bangunin. Papa bangun. Pikirin suaminya, ada apa lagi? Kowe tak beli ke bubur ya, Pak? Yo, pikirin, lo kapan mulai bener? Kok mulai mau ngurusin aku? Kowe mau beli ke bubur aku? Ya. Ya. Pikirin suaminya, siapa tahu jadi sembuh. Ya lah. Tak taunya sudah sembuh. Beli bubur, dimakan. Pak, makan. Makan. Habis itu suaminya tidur lagi. Jam 7 dibangunkan. Papa, bangun. Ya ke gereja. Hah? Ke gereja? Sejak kapan gue gelem mau gereja? Wong kemarin minggu yang lalu diajak masih mau. Dia bilang apa? Waktu aku sakit, engkau mendesak aku ke gereja. Sekarang aku sembuh. Engkau tidak mau ke gereja. Engkau sembuh. Aku sudah sembuh. Sejak kapan? Pagi ini Tuhan sudah bebaskan aku. Hatiku penuh sukacita. Aku lepas dari segala ikatan. Aku bebas. Aku sekarang menjadi anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan gairah. Dan di mana-mana dia mengatakan Yesus hidup. Yesus luar biasa. Yesus membebaskan. Bukan bergantung kepada manusia. Bukan bergantung kepada hamba Tuhan. Tapi bergantung kepada Yesus pribadi. Ini saudara. Semua saudaranya datang. Dia bilang, kamu sudah sembuh. Aku sudah bebas. Dan semua saudaranya menjadi anak Tuhan. Dia memenangkan jiwa karena penderitaan dia. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Di dalam penderitaan, dia menjadi berkat. Saudara harus belajar mengucap syukur di dalam penderitaanmu. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Allahmu tahu. Allahmu mengerti apa yang perlu bagi kamu. Jika engkau mengucap syukur, maka Allah dimuliakan. Percayamu, maka malaikat akan diutus untuk membereskan segala masalah-masalahmu. Ini saudara. Maka dari itu belajar seperti Raja Daud. Di dalam keberatannya, di dalam kepicikannya, apa yang dilakukan. Kita baca di dalam firman Tuhan pasal 69 ini, mulai ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia. Lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Dan membangun kota-kota Yehuda. Supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya
akan diam di situ. Ini janji daripada Allahmu, saudara. Engkau akan mendiami kota Allah. Engkau akan mendiami kota yang dibangun oleh Allah. Di dalam kebahagiaan dalam dunia. Sampai ke surga. Allah tidak pernah menjanjikan hanya di surga. Tetapi di dalam dunia Allah sudah menjanjikan. Itu kami alami. Dan engkau harus mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa. Kita periksa akan diri kami masing-masing. Apabila firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, saudara harus berani menyanyikan apa yang telah saudara nyanyikan tadi. Ini Tuhan doaku, permohonanku, persembahanku, pakai hidupku, seluruh hidupku untuk menjadi alat-Mu. Saudara renungkan. Jikalau hidupmu penuh di dalam kepicikan, jikalau hidupmu penuh di dalam tenggelam, di dalam kesukaran, di dalam harus membayar hutang, di dalam harus memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitkan hatimu, di dalam harus memberikan apa yang tidak pernah kamu pinjam, tetapi menjadi tanggunganmu karena namamu digunakan, karena nama suamimu dipakai. Jangan khawatir. Hidup Daud pun mengalami seperti yang engkau alami. Di dalam kepicikan dia berharap kepada Tuhan. Di dalam kesulitan dia percaya bahwa ada waktunya kebebasan akan tiba. Karena Allah sudah mulai datang untuk membebaskan kita. Kalau engkau bertobat dan harap kepada Dia, seperti ibu tadi, waktunya tiba dan tidak merasakan apa-apa, tetapi kebebasan tiba. Dan kesukacitaan mengalir dari dalam hatinya. Mari saudara-saudara, kita minta kepada Tuhan saja. Jangan memandang kepada hamba Tuhan. Jangan memandang kepada manusia yang lain. Tapi ingat, sebelum kamu minta ampun, ampuni dulu orang yang menyakitkan hatimu. Ampuni dulu orang yang menyusahkan engkau. Ampuni dulu orang yang menjerat engkau. Ampuni dulu orang yang memaki-maki engkau. Ampuni dulu orang yang menindas engkau. Baru doa-doamu didengar oleh Allahmu. Karena kalau kita sudah mengampuni, maka Allah akan mengampuni. Dan jikalau Allah sudah mengampuni, maka damai sejahtera akan mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati dari hari ke hari. Dan menjadi pelita-pelita yang membakar sekitar kita, rumah tangga kita, menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Oh Yesus. Tuhan, Engkau lihat hati anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau perhatikan tiap-tiap hati, Tuhan. Engkau lihat kehancuran anak-anak-Mu. Memang sulit untuk memberi ampun kepada anak. Sulit memberi ampun kepada suami. Sulit memberi ampun kepada menantu. Tetapi Tuhan, saat ini kami mau mengampuni Tuhan. Dan Engkau bebaskan kami. Angkat kami. Oh Yesus. Tengadah ke atas. Berikan persoalanmu. Katakan kepada Tuhanmu. Jangan malu-malu. Katakan semua, bongkar kepada Tuhanmu. Maka engkau akan menjadi terlepas daripada ikatan itu. Dan engkau akan dibebaskan. Dan kelepasan kamu mendapatkan. Katakan kepada Tuhanmu. Oh Yesus. Oh Yesus, Engkau dengar Tuhan. Engkau dengar akan teriakan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengar akan keluhan anak-anak-Mu seperti Raja Daud Tuhan. Doanya Engkau dengar saat ini. Ini janji-Mu Tuhan. Ini janji-Mu Allahku.
Ini janjimu juru selamatku. Engkau mau membebaskan anak-anakmu saat ini Tuhan. Oh Yesus, terus keluarkan. Semua keluarkan. Jangan engkau pandang bahwa persembahan harus suci. Yesus datang untuk mencari yang berdosa. Yesus mencari orang yang berdosa, yang kotor, itu yang dicari Yesus. Yesus tidak mencari yang suci. Yesus tidak mencari yang benar. Yesus mencari hati yang hancur, yang mau bertobat. Oh Yesus.